Halo Rek, ya apa kabare? Gajian wingi duwite isik akeh, isik sithik, apa entek blas? Welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing aja tentang pengalaman aku bikin budget planner atau budget planning dari gajiku yang gak seberapa itu di bulan Oktober 2020. Pernah gak sih kalian habis gajian beberapa hari setelahnya itu mikir, loh kok uangku tinggal segini ya? Buat apa aja ya kemarin, kok aku lupa? Seolah-olah gajian itu cuma numpang lewat beberapa hari aja dan akhirnya dadah bye-bye. Aku juga kayak gitu sih, tapi aku gak mau lagi, aku pengen lebih pinter dari yang kemarin. Nah, bulan lalu aku udah mulai bikin budget planner gitulah, yang sederhana aja. Terus ternyata sangat bermanfaat untuk mengevaluasi keuangan aku di bulan itu. Dan ini aku lanjutin di bulan Oktober 2020. Dari budgeting bulan lalu, aku bisa tahu kalau aku itu belum bisa untuk mengelola keuangan diriku sendiri. Aku nggak pernah mencatat sama sekali dan akhirnya uangku nggak tahu kemana. Terus aku catat ternyata uangku lari ke sini loh. Kalian harus cobain sih karena ini benar-benar membantu untuk planning masa depan kalian. Untuk step pertama ini aku bikin budgeting yuk. Ini aku bikin budget planner. Jadi aku estimasi aja untuk biaya yang akan aku keluarkan di bulan ini. Budget planner ini aku bagi menjadi 3 untuk living, playing, sama saving. Tapi living itu mana siji rek. Jadi ada variable cost sama fixed cost. Oke, next. Untuk living yang fixed cost adalah biaya bulanan yang aku pasti keluarin setiap bulan dengan jumlah atau nominal yang sama. Pasti nominalnya segitu-gitu aja. Contohnya bayar kosan 400.000, terus kasih orang tua, terus nabung di koperasi di kantor, sama aku tambahin 1 untuk emergency fund. Kenapa ya nabung di kantor aku jadiin fixed cost? Karena aku udah janji sama diriku sendiri kalau aku tuh di awal bulan aku harus menyisihkan setidaknya 200.000 rupiah untuk nabung. Karena aku nggak mau kalau nabungnya itu di akhir bulan. Ya kalau gajianku sisa. Kalau gajianku nggak sisa ya apa? Aku nggak bisa nabung dong ya. Makanya gajian itu pas awal-awal gajian harus menyisihkan 200.000 lah setidaknya. Terus sama emergency fund. Emergency fund itu biaya darurat. Karena kita nggak tahu di masa depan kita bakal kena apa gitu ya, tapi na'udzubillah. Tapi ya udahlah, namanya juga nabung lah buat kondisi-kondisi yang urgent gitu loh. Untuk selanjutnya itu variable cost. Ini biaya bulanan, setiap bulan pasti ngeluarin tapi dengan jumlah atau nominal yang berbeda-beda. Kalau versi aku sih untuk biaya makan, transportasi, paket data, biaya belanja bulanan, dan lain-lain. Kalau makan aku budget 500.000 aja karena beras aku dapat dari orang tua kan. Kalau transport 100.000, paket data ini untuk aku sendiri sama untuk adikku. Terus belanja bulanan 100.000. Dan untuk lain-lain ini mungkin contohnya kayak kondangan gitu loh rek. Untuk living, variable sama fixed cost itu aku habisin 2,6 jutaan lah. Untuk yang playing atau bermain, aku pakai buat shopping yang berhubungan dengan hobi lah. Kalian bisa pakai buat belanja baju, celana, dan lain-lain. Aku budget 100.000 aja karena aku pengen beli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan ya, bukan keinginan. Dan aku kan lagi fokus untuk nabung nih, jadi aku gak mau menghambur-hamburkan uang hanya untuk keinginan aja. Dan akhirnya gaji 3 juta itu aku kurangin living dan playing, jadinya aku saving 270.000. Sedikit ya, tapi ya gak apa-apa.
daripada aku nggak saving kan. Yang penting itu saving di awal bulan, itu bikin semangat banget sih buat nabung untuk selanjutnya. Tapi sekali lagi ini cuma estimasi ya, ini planning. Mungkin nanti biayanya akan bengkak atau over budget atau gimana, aku juga nggak tahu. Nanti real costnya aku bakal ada di ini step selanjutnya, yaitu budget tracker. Budget tracker ini aku sesuaiin sama mutasi rekening aku, karena kan sumber uangku itu kan ada di ATM kan. Jadi kalau aku misalnya ada tarikan tunai atau ngedebet, itu aku catat di situ. Aku akan mencatat semua pengeluaranku di budget tracker ini. Aku itu tipe orang yang gak suka pegang uang cash, karena itu kalau aku pegang uang cash pasti cepet habis. Makanya kalau aku ke ATM itu pasti jarang-jarang, dan kalau ke ATM pasti mengambil uang secukupnya saja. Terus itu ya, di atas itu aku kasih saldo awal. Saldo awal itu 1 hari sebelum aku gajian, saldo awalku berapa, ntar juga di akhir bulan aku kasih saldo akhir. Di tabel ini aku kasih tanda plus untuk pemasukan, minus untuk pengeluaran, reason untuk alasan untuk apa uang itu digunakan, terus juga tanggal. Aku sesuaiin sama mutasi rekening aku biar gampang aja sih. Jadi misalnya aku ambil dari ATM 200.000. Nah nanti 200.000 itu bisa aku beliin pulsa atau aku buat belanja. Itu harus dicatat sih biar kita juga tahu sebenarnya kos kita itu termasuk living atau playing atau hura-hura. Di step sebelumnya itu kan bikin budget planner, cuman estimasi aja kan, cuma planning dari living, playing sama saving. Nah kalau di budget tracker ini itu menurutku sih real cost-nya. Jadi pengeluaran yang sebenarnya apakah akan menyimpang dari budget planner apa enggak. Terus aku bikin 2 halaman ya khusus untuk budget tracker biar muat 30 hari. Terus jangan lupa di akhir aku kasih jumlah dari pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Terus ini penting gak ya? Gak terlalu penting, cuman gak apa-apa lah buat nambah-nambahin daripada nganggur ngelok drakor terus. Ini aku bikin sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya kayak beli hal yang dibutuhkan aja, jangan hal yang diinginkan, yang gak guna, yang cuman ikut-ikutan hits gitu, no way. Terus makan yang sehat, gak boleh makan goreng-gorengan atau yang berminyak. Masih belum bisa sih untuk menghindarinya, enak banget soalnya. Terus juga gak boleh gibah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Banyakin makan buah dan sayuran, dan juga minum air putih yang banyak. Ini kayak semacam self reminder ya, sama challenge untuk diri sendiri juga. Terus yang paling penting masak sendiri, karena masak sendiri itu lebih hemat, cermat, dan bersahaja. Don atas sesuatu yang gak boleh dilakukan, jangan ninggalin sholat 5 waktu. Tiap hari itu pasti sholat, tapi pasti ada 1 atau 2 yang bolong. Ya Allah, padahal kita tuh gak tahu malaikat Israel itu bakalan nyabut nyawa kita itu kapan gitu, dan kita masih aja sholatnya bolong-bolong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku gak tahu kenapa di lingkungan kerja aku itu banyak banget yang suka kredit. Tapi kalau aku sendiri aku gak suka konsep kredit dan juga utang gitu, karena aku gak tahu kapan meninggal gitu. Kalau aku meninggal dalam keadaan kaya sih gak popo, tapi lah aku meninggal dalam keadaan berhutang gitu ya apa sampai akhirat Cak. Mungkin dari kalian ada yang gak suka, gak sependapat tentang aku yang anti-anti kredit ini. Karena aku tahu sih kredit itu pasti juga ada manfaatnya. Tapi kalau aku pribadi, dan setiap orang pasti punya pilihan. Kan kon pengen kredit juga popo, kon gak pengen kredit juga popo, bukan urusanku. Tapi setiap orang berhak untuk memilih kan.
Terus selanjutnya aku bikin tabel-tabel sesuai kalender aja, tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Terus ini aku kasih judul 30 Days Cooking Challenge. Harusnya sih 31 ya, 31 hari soalnya Oktober, tapi gak apa-apa lah, yang 1 hari itu bonus. Aku kasih nama hari. Tahu kan nama hari? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Aku pengen masak sendiri sih, karena aku tuh cewek, dan cewek itu adalah calon koki bagi keluarganya nanti. Cie. Dan aku kan nggak bisa masak. Ini jadi kesempatan aku untuk belajar masak. Dari mana belajarnya? Dari YouTube. Jadi nanti di tabel ini, di kolom-kolom itu, aku bakal kasih menu harian aku. Apa sih yang udah aku masak, seberapa enak yang aku masak. Aduh, kayaknya be aja deh, gak sejago ibu memang ya masakannya kita itu. Terus aku kasih gambar-gambar. Apa sih gambar-gambarnya gitulah. Ini gambar teflon, gak jelas. Terus di dalamnya ada telur ceploknya, makanan kesukaanku karena gampang dan simple. Oh ya, aku suka itu masak yang gampang-gampang aja ya, Rek. Yang simple, karena kan aku juga berangkatnya pagi kan, jam 7.15 lah. Jadi aku nggak punya banyak waktu buat masak. Dulu itu sebelum corona menyerang, aku itu setiap hari itu pasti ojol food gitu kan, tapi itu memang tidak menghemat biaya banget ya, makanya aku nggak bisa nabung. Nah, setelah corona melanda, berkahnya aku bisa ada keinginan untuk masak sendiri, karena kalau beli itu kan ya takut ya, kalau kita ketemu ojol kan juga takut nih orang bawa virus apa enggak. Kalau kita ke toko-toko sebelah atau warung gitu kan, kita juga takut itu ada perkerumunan orang, itu ada virusnya apa enggak. Makanya aku pengen masak sendiri biar lebih aman dan juga lebih sehat tentunya. So, kalian anak kos yang low budget, yang bukan terlahir dari keluarga sultan, kalian harus masak sendiri sih, karena aku juga merasakan itu sangat-sangat menghemat biaya kalian untuk makan, dan lebih menyehatkan juga, lebih bersih juga kan. And finally, jadi Rek, ini aku bakal review dari awal sampai akhir. Di awal ada tulisan Oktober 2020, terus di samping kiri ada budget tracker, ada 4 cost, living, variable cost, sama fixed cost, terus paying sama saving. Terus di kanan ada budget tracker yang aku bikin 2 halaman kan sama belakangnya, yang akan menjadi rincian pengeluaran kalian. Jangan lupa di bawahnya harus ada kalkulasi dari uang masuk, uang keluar, dan juga harus ada saldo akhirnya. Untuk do sama don't kalian bisa skip, tapi kalau aku jadiin self reminder aja sih. Terus yang terakhir ada 30 days cooking challenge. Ini biar aku semangat juga untuk masak setiap hari, biar aku belajar juga untuk menjadi istri yang baik. So, thank you Paul buat kalian yang udah ngikutin videoku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terus juga jangan sampai di sini aja, kalian harus bergerak untuk membuat budget planner ala kalian sendiri, karena itu sangat-sangat bermanfaat sih buat evaluasi keuangan kalian. Terus kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga comment and subscribe, karena semua itu gratis.